Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi teks cerita sejarah. Anggota kelompok kami, Divades Mita absen 13, Hayosal Sabil Darmawan absen 14, Hikmatul Kamil absen 15, Ilham Kusuma Waskita absen 16, Imam Fajar absen 17, Iqbal Alfian absen 18. Yang pertama, ada perbedaan antara karya fiksi dan non-fiksi. Karya fiksi merupakan sebuah karya sastra berupa tulisan atau karangan atau prosa yang isinya berupa cerita hayalan, angan-angan atau fantasi, fiktif, imajinatif, bukan kejadian nyata dalam kehidupan, dan hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif, jadi pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa, contohnya cerita pendek atau cerpen, novel, roman, drama, dan lain sebagainya. Kemudian ada karya non-fiksi, yaitu karangan yang tidak berdasarkan rekaan, hayalan, atau imajinasi penulis atau pengarangnya, tetapi berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan pengamatan pengarang. Contohnya artikel, tajuk rencana, opini, biografi, pidato, sejarah, kritik, resensi, reportase, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Bentuk teks cerita ulang atau recount. 2. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 3. Isi berupa fakta. 4. Struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 5. Sering menggunakan konjungsi temporal. Kemudian ada kaidah kebahasan teks cerita sejarah. Kaidah atau aturan teks dalam cerita sejarah biasanya selalu melibatkan kata kerja atau verba material, pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, dan konjungsi temporal. Kemudian ada frasa pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Sedangkan dalam konteks ini, kata ganti yang kita gunakan adalah kata ganti orang, yaitu kata ganti yang berfungsi menggantikan orang. Kemudian ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kutipan asli atau berupa kalimat dari perkataan seseorang tanpa melalui perantara. Contohnya, jadilah pemuda yang semangat, jangan manja, cengeng, apalagi gengsian, kata Pak Jokowi. Kalimat tidak langsung adalah kalimat kutipan yang dikutip atau disadur kembali oleh seseorang sehingga penulisannya tidak asli atau tidak sama persis. Contohnya, ibu berkata kepadaku, jika aku memang benar-benar anak yang baik. Prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata setelah menyelesaikan tugasnya. Gajah Mada telah berhasil menaklukkan musuhnya. Kemudian ada verba material. Verba material merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Subjek, verba material, objek. Ais menulis buku karangan. Petinju itu memukul lawannya dengan keras. Andi melihat pesawat di atas langit. Selanjutnya, frasa adverbia. Frasa adverbia adalah sebuah frasa yang satu unsur merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Frasa ini bersifat modifikasi atau mutasi. Misal, sangat baik. Kata baik merupakan inti dan sangat merupakan kata puatas. Frasa yang bersifat modifikasi ini contohnya adalah agak besar, kurang pandai, pandai sekali, begitu kuat, dan sebagainya. Frasa yang bersifat koordinatif atau yang tidak menerangkan contohnya adalah lebih kurang. Kata lebih tidak menerangkan kurang, kata kurang tidak menerangkan lebih. Contoh kalimat, Santi kurang pandai dalam pelajaran matematika. Rino sangat rajin membantu ayahnya berjualan. Jarak rumahku ke sekolah kurang lebih 14 km. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung waktu yang berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Konjungsi temporal ini dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah konjungsi yang harus berada di tengah kalimat, tidak di depan atau di akhir kalimat. Contoh kata antara lain sesudahnya, lalu, kemudian, selanjutnya, dan sebelumnya. Contoh kalimatnya, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya sampai matang. Ayah mengajakku makan selanjutnya ke taman. Kata lalu dan selanjutnya merupakan contoh konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah konjungsi yang dapat diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh kata antara lain bila, demi, hingga, ketika. Contoh kalimat, saya belajar dari pukul 7 hingga pukul 9. Sinta menerjang hujan demi mengantarkan nasi kepada ayahnya. Frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nomina dibagi menjadi 3, antara lain 1. Frasa nomina modikatif atau muatasi. Terdiri atas unsur inti dan unsur pelengkap.
Misal, rumah indah. 2. Frasa nomina koordinatif atau tidak saling menerangkan. Berperan sebagai unsur inti yang memiliki fungsi setara. Misal, hak dan kewajiban. 3. Frasa nomina apositif. Sebagian gabungan kata tersebut berperan sebagai pengganti unsur. Misal, Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Frasa adverbial. Frasa adverbial adalah sebuah frasa yang salah satu unsur merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Frasa yang bersifat modifikasi atau muatasi, misal sangat baik. Kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan pewatas. Frasa yang bersifat modifikasi ini contohnya adalah agak besar, kurang pandai, pandai sekali, dan sebagainya. Frasa yang bersifat koordinatif atau yang tidak menerangkan contohnya adalah lebih kurang. Kata kurang tidak menerangkan lebih, sedangkan kata lebih tidak menerangkan kurang. Contoh kalimat, Santi kurang pandai dalam pelajaran matematika. Kata kurang pandai merupakan contoh frasa adverbial modifikasi. Jarak rumahku ke sekolah kurang lebih 14 km. Kata kurang lebih merupakan frasa adverbial koordinatif. Selanjutnya, frasa verbal. Frasa verbal adalah gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentuk berupa kata kerja. Dalam sebuah kalimat, frasa verbal berfungsi sebagai predikat. Frasa verbal sendiri dibagi menjadi 3, antara lain frasa verbal modifikatif atau pewatas. Terdiri dari 2 kata atau lebih, di mana salah satu kata berfungsi sebagai pewatas. Contoh kalimat, Ibu bekerja keras sepanjang hari. Frasa verbal koordinatif, 2 verba yang digabungkan menjadi 1 dengan adanya penambahan atau kata hubung dan atau. Contoh kalimat, orang itu menghancurkan dan merusak tempat tinggalnya sendiri. Frasa verbal positif, sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contoh kalimat, pekerjaan orang itu pedagang kain kini semakin maju. Selanjutnya penjelasan tentang konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara 2 hal atau peristiwa. Konjungsi temporal juga terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Yang pertama ada konjungsi temporal sederajat. Konjungsi ini biasanya digunakan dalam kalimat majemuk setara dan tidak boleh diletakkan di awal dan di akhir kalimat. Contoh kata, lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Contoh kalimat, Ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Adi membaca soal yang diberikan kemudian mengerjakannya. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal tidak sederajat. Biasanya digunakan pada awal kalimat, tengah, maupun di akhir kalimat. Contoh kata, bila, jika, bila mana, apabila, sambil, tatkala, waktu, ketika, demi, hingga, seraya, sebelum, sedari, semenjak, sejak, selama, sementara, dan lainnya. Contoh kalimat, ketika liburan, kami sekeluarga pergi ke rumah nenek di desa. Dia telah lama pergi sejak jam 8 pagi tadi. Ibu memasak opor ayam saat Ida menyapu rumah. Kemudian ada verbum material. Verbum material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu yang bisa disebut aktor. Ciri-ciri berupa perbuatan fisik atau aktivitas dari partisipan. Dapat dilihat secara nyata, terjadi dalam sebuah peristiwa atau kejadian, dan dibentuk dari kata benda atau nomina. Contoh kalimat, petinju itu memukul lawannya dengan pukulan yang sangat keras. Arif menulis buku karangannya selama kurang lebih 1 tahun. Oke, berikutnya penjelasan tentang verba mental, yaitu yang menggambarkan suatu tindakan, proses, atau situasi tertentu. Verba ini menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra dan fenomena. Verba mental juga disebut sebagai verba tingkah laku. Ciri-ciri verba mental yang pertama yaitu verba tingkah laku menggunakan kata-kata yang mengindra dan biasa dilakukan manusia. Yang kedua, pada verba mental terdapat partisipan pengindra dan juga fenomena. Yang ketiga, kata kerja mental biasanya dipakai untuk mengajukan klaim. Contoh kalimat, Dodit menikmati acara makan siang hari itu. Dari kalimat tersebut dapat dijelaskan bahwa kata Dodit merupakan pengindra dan kata menikmati merupakan verba mental dan kata makan siang merupakan fenomena. Contoh kalimat lagi, Syarif berpendapat bahwa kerja keras yang kita lakukan akan segera membuahkan hasil yang memuaskan. Kata berpendapat merupakan verba mental untuk menerangkan persepsi. Oke, berikutnya penjelasan tentang kalimat deskriptif, ialah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran seperti besar, kecil, tinggi, rendah, warna seperti merah, kuning, biru, rasa seperti manis, pahit, getir, halus, kasar, dan sebagainya. Kalimat deskriptif membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Ciri-ciri kalimat deskriptif yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang
Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Contoh kalimatnya, dinosaurus memiliki tubuh yang sangat besar. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah sebuah bentuk kalimat yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah komando atau kalimat yang memiliki perintah di dalam kata yang telah disusun. Ciri-cirinya: 1. Memiliki sebuah intonasi yang dimana rendah dari bagian setiap akhir kalimat. 2. Memiliki sebuah penggunaan dari artikel penegas, penghalus, serta sebuah ajakan baik itu larangan maupun harapan. Ketiga, terdapat sebuah susunan dari inversi yang membuat terbentuknya sebuah predikat dan juga subjek yang selalu berubah-ubah. Contohnya, B. Tolong ambilkan tas saya di kamar. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan di dalam kalimatnya. Ciri-cirinya adalah berisikan kata tanya dan mengandung pertanyaan serta diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya, 1. Bagaimana cara membuat nasi goreng? 2. Kapan kita jalan-jalan ke taman hiburan lagi? 3. Di mana kamu meletakkan buku pelajaranku? 4. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Demikian akhir dari presentasi kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.